melanjutkan materi pembelajaran kita seputar dunia MTCNA. Poin pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tricks about CLI. Jadi kita akan mengulik lebih dalam terkait CLI yang terdapat di Mikrotik. Untuk itu kita bisa pergi ke environment Penetlab kita. Di sini sebelumnya sempat saya matikan perangkat Mikrotik. Jadinya kalau misalkan kalian mematikan laptop kalian ataupun ingin keluar dari Penetlabnya, itu mungkin perangkatnya mati gitu ya. Nah, untuk bisa menjalankannya kembali tinggal klik tombol start. Ya, di sini klik tombol start. Kemudian kita coba koneksikan Mikrotik Penetlab ini dengan aplikasi Winbox. Untuk itu kita bisa melihat IP address yang didapatkan terlebih dahulu. Jadi kita klik 2 kali pada Mikrotik ini. Ya, ini mungkin sambil booting agak memakan sedikit waktu. Jadi kita coba pancing-pancing aja biar dia bisa login gitu ya. Nah, ini kita coba enter mungkin sampai muncul tampilan login menggunakan username dan passwordnya. Oke, kita pancing-pancing aja teman-teman. Kita X lagi, kita coba masuk lagi. Waiting for response. Enter. Nah, sambil menunggu mungkin ya, kita coba buka aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Karena kita ingin pengoperasian Mikrotiknya menggunakan Winbox, kita bisa klik kanan Run as Administrator. Oke, di sini sudah terbuka ya teman-teman. Sini kita coba lihat apakah sudah mau terbuka apa belum Mikrotiknya. Oke, kita coba kembali. Pokoknya dipancing-pancing aja terus. Error teman-teman. Oke, kita coba. Nah, ini. Nah, udah bisa. Kita loginnya menggunakan admin. Terus apa namanya, passwordnya kosong ya, karena kita belum setting password. Untuk bagian change your password kita bisa skip pakai Ctrl C. Terus ini kan kalau di enter dia nggak mau ke bawah. Kita pancing juga nih terminalnya, kita gini nih sampai dia bisa ke enter lagi. Terus kita cek IP address-nya, IP address print. Nah, dia mendapatkan IP address 44.136. Ini mungkin berbeda ya dengan yang sebelumnya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, nggak usah khawatir, tetap bisa kita koneksikan dengan Mikrotik Winbox-nya. Jadi di sini udah terdetect, kita bisa langsung masuk ke Mikrotiknya, connect. Oke, di sini kita fokuskan pada Winbox aja ya. Untuk terminalnya kita close. Jadi kita menggunakan Winbox di sini. Untuk passwordnya kita X. Nah, kali ini kita kan akan menyinggung terkait CLI lebih dalam ya, mulai dari triknya ataupun konsepnya. Jadi terminal yang ada di Winbox ini mungkin agak mirip dikit sama yang ada di Linux ya teman-teman. Jadi berbasiskan baris perintah, tapi komennya berbeda kan. Kalau misalnya di Linux, kalau mau masuk suatu directory pakainya cd. Nah, kalau misalkan di Winbox ataupun di Mikrotik ya, di Mikrotik umumnya, ketika kita menggunakan baris perintah CLI, kita di sini nyebutnya menu ya teman-teman, bukan directory, kita nyebutnya menu. Ingin masuk ke suatu menu, kita bisa menggunakan garis miring gini. Terus apa menunya sistem gitu. Nah, berarti secara kalau misalkan secara UI-nya kita sedang klik sistem terus pengen apa gitu kan. Misal identity. Kita ketikkan identity gitu. Nah, itu bisa. Nah, kalau misalkan ingin kembali ke menu paling awal, kita bisa ketik garis miring seperti ini. Nah, ini kan kembali ke paling awal. Nah, kita pun bisa, nggak harus untuk masuk ke suatu menu tuh nggak harus pakai garis miring di depannya. Kita bisa langsung aja bisa kok. Sistem, terus identity, terus print gitu ya, buat ngelihat hostname yang ada di router kita. Nah, misal teman-teman ingin kembalinya ke menu sistem, ke menu satu menu sebelumnya gitu ya. Kan kalau misalkan kita pakai garis miring yang ini, kita langsung kembali ke paling awal. Nah, kita pengennya ke satu menu sebelumnya, bisa menggunakan titik 2 kali, 1, 2, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, dia kembalinya ke 1 aja. Terus mau kembali ke paling awal tinggal garis miring seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu terkait apa namanya, contoh trik gitu ya. Ada juga contoh trik yang lain, misal
katanya kepanjangan. Misal kita ingin masuk ke bagian interface nih, inter interface. Nah, ini kan kita mungkin biar cepat kita bisa bisa klik tulisan tab yang ada di keyboard kita, tab gini. Nah, jadi dia auto complete gitu ya. Nah, itu salah satu trik juga yang bisa kita gunakan di CLI Winbox kita. Interface, terus print. Kita mempunyai 4 ether gitu ya. Dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa dicoba mandiri ya, coba masing-masing. Terus misal kita bisa menggunakan tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen. Jadi misal teman-teman lupa komennya nih, misal terkait apa ya, kayak misalnya untuk interface, untuk sistem lah, untuk bagian sistem itu apa fitur yang disediakan tuh apa aja sih. Jadi kita bisa masuk ke sistem terlebih dahulu, sistem, terus kita tanda tanya seperti ini tuh, klik tanda tanya aja yang di keyboard, nanti dia langsung memberikan informasi. Jadi sistem tuh dia bisa melakukan apa gitu ya, bisa lain sebagainya. Jadi misal kita lupa nih, di sistem tuh kita pengen mau ngapain, misal pengen melihat history gitu ya. Jadi kita coba cari bantuan komennya dulu, tanda tanya, terus kita cari yang namanya history. Oh, history seperti ini, komen history. Ya udah, ketikin aja history gitu ya. Gitu. Terus di dalamnya kalian bebas mau ngapain. Oke deh, jadi itu terkait konfigurasi CLI, trik-trik terkait konfigurasi CLI. Terus mungkin untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan CLI secara langsung, bukan pakai Winbox ya, mungkin pakai keyboard gitu. Maksudnya, yang saya maksudkan adalah ketika kalian menggunakan MikroTik di PC gitu ya. Nah, itu kan nggak ada tampilan UI-nya. Nah, untuk menggunakan kursor itu pakai keyboard gitu. Nah, kalau di Winbox ini kan dia berbasiskan aplikasi, ada tampilannya. Berarti kalau mau ke yang awal bisa di kursornya pakai keyboard. Tapi kalau misalkan di CLI beneran di PC gitu ya, nah itu pakai keyboard atas bawah gitu ya. Nah, untuk informasi selengkapnya kalian bisa kunjungi web ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.